Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan iman dan pendidikan. Saudara, kali ini kita akan memikirkan bagaimana pendidikan Kristen menjadi satu modal dasar bagi anak untuk bertindak. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku yang kekasih, Mazmur yang panjang ini mengisahkan kepada kita satu bagian yang sangat menarik. Bagaimana kebenaran firman Tuhan sangat berkaitan erat dengan kelakuan bersih, dengan tindakan-tindakan di dalam hidup, nilai-nilai moralitas. Saudaraku, jikalau kita mengamati dengan mata telanjang, maka kita akan segera melihat bagaimana nilai-nilai hidup di dalam dunia sebagai hasil pikir yang kedagingan telah membuktikan bagaimana dosa terus berkembang melululantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Dia berkembang secara kuantitatif. Secara kualitatif tentu saja dosa tetap sama dengan dosa, yaitu dosa yang membawa kepada maut. Tapi secara kuantitatif dia terus berkembang, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Variasi-variasinya semakin hari semakin menggila. Dan saudara-saudaraku, dengan mata telanjang pula kita bisa melihat bagaimana dosa dianggap lagi tidak dosa karena bisa diterima oleh satu community atau jumlah orang banyak. Kalau saudara misalnya pergi ke barat, homo bukan masalah, lesbi maupun gay diterima dengan baik. Ya. Aborsi itu sah-sah saja. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah, jadi sesuatu yang kita katakan dosa sudah menjadi tidak dosa di tempat lain. Tragisnya, barat itu justru merupakan kantong-kantong di mana agama Kristen menjadi majority. Ternyata tidak menunjukkan nilai Kristen yang seharusnya. Nah, oleh karena itulah pendidikan Kristen menjadi tempat yang perlu diperhatikan. Tetapi sekaligus juga perlu disadari oleh setiap guru-guru Kristen, para pengurus-pengurus sekolah Kristen atau pendiri-pendiri sekolah Kristen, untuk menciptakan satu realisasi atau satu relasi yang konkret antara pelajaran di sekolah dan bagaimana menolong anak untuk bertindak di dalam kehidupannya. Bagaimana manusia seharusnya bertindak harus menjadi satu pikiran yang serius. Karena itu akan berkaitan erat dengan masa depan kita. Untuk apa teknologi kita gapai setinggi mungkin, tapi moral merosot sejauh dan sedalam mungkin. Bukankah itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan? Nah, saudaraku, inilah yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan menyoroti bagaimana masa-masa yang sangat mengerikan misalnya di Amerika. X generation, satu generasi yang terkenal dengan generasi borjuis, generasi pesta pora. Nah, itu di tahun 60, 70-an itu sangat nyata, sangat kelihatan di sana. Sehingga terjadi satu degradasi yang sangat mengerikan dari nilai moral yang terjun bebas. Pada waktu itu memang diwarnai oleh para wanita yang bersaing dengan pria dalam dunia kerja. Sehingga disebut pada waktu itu ada kelompok-kelompok yuppie, yaitu pekerja-pekerja workaholic. Terjadi kompetisi antara pria dan wanita, dalam tanda petik akhirnya antara suami dan istri. Yang jadi korban tentu saja anak-anak. Mereka tidak lagi mendapat satu pendidikan-pendidikan yang sehat. Bukan pendidikan dalam pengertian keilmuan saja maksud saya, tapi budi pekerti. Mereka justru dipertontonkan nilai-nilai yang sangat mengerikan. Dari cara bertindak yang sangat antroposentris. Satu cara bertindak yang sangat egois. Pendapatku dan tidak penting pendapatmu. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menakutkan. Selesai? Tidak. Ternyata bergeraknya tahun dari 60 ke 70-an lalu 92.000. Kita mengenal apa yang disebut Y generation. Ya, X jadi Y, langsung kan begitu. Nah, Y generation ini sebetulnya kata net atau internet. Inisialnya dikasih Y itu ya. Jadi net internet artinya generasi ini lain. Bukan lagi seperti X generation tadi yang borjuis, yang pesta pora. Generasi ini lebih cenderung kepada generasi yang ditelan oleh dunia maya, dunia komputer. Di mana generasi ini sangat-sangat akrab dengan komputer, mereka bisa bermain game, mereka bisa bukan saja berjam-jam tapi berhari-hari di depan komputer. Dari game satu ke game yang lain dan begitu antusias. Dalam berpacaran, kita mengenal apa yang disebut chatting misalnya. Mereka bisa berpacaran sedemikian rupa dengan chatting dalam dunia maya. Belum pernah ketemu muka, mereka sudah sama-sama jatuh cinta. Ketemu muka, tinggal pengesahan saja. Tragedi sekali.
Akhirnya mengakibatkan satu sistem masyarakat yang sangat mengerikan, asosial, di mana individualistis itu makin bertumbuh dan berkembang. Rasa kenyamanan, ketenangan ada di dunia maya, yaitu dunia komputer, dan seringkali membuat orang justru takut menghadapi kenyataan hidup. Manusia menjadi rentan, tidak kuat lagi. Wow, manusia digulung oleh zamannya. Nah, ini sangat menakutkan. Nah, bagaimana saudaraku yang kekasih? Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan, sehingga dari satu generasi muncul ke generasi yang lain. Dan saya kira Mayantara atau dunia maya yang sudah menelan banyak anak-anak kita, ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Saya berani taruhan, anak-anak akan sangat amat luar biasa jauh senang untuk bermain game ketimbang disuruh ikut persekutuan. Persekutuan tidak lagi menarik. Berdoa, wow, boring banget. Dengerin khotbah, waduh, ilah. Kalau bisa enggak, ya enggak lah, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau main game, tak perlu Anda menawarkan 2 kali, mereka akan ada di sana. Jangan kaget kalau mereka tak pernah capek. Main bola atau Anda capek sejam 2 jam berhenti sudah. Tapi main game, wow, berjam-jam, berhari-hari. Saya pernah menemukan anak di Indonesia, dia pernah main game sampai 2 hari lebih. Ya, 2 hari itu udah tidur. Dia paling berhenti sebentar makan, komputernya on terus, minum lagi, main lagi, waduh, luar biasa sekali. Ya, untung kemudian anak itu bisa lepas. Cukup cerdas sebetulnya. Ya, tetapi dia sudah ada di dunia itu. Dia sangat menikmatinya. Ini fakta. Mungkin anak Anda pun mengalami hal yang sama. Mengapa? Nah, di sini kita sudah mengalami semacam satu lubang yang dimasuki ya oleh virus-virus dunia mayantara ini, di mana kekristenan dalam hal pendidikan Kristen tidak kuat bertahan. Ya, sayangnya sendi-sendi dalam keluarga pun melemah, sehingga jebol lah semua pertahanan. Kita pikir toh komputer itu biasa, bagian dari kemajuan. Kita akan berkata biasalah Pak, anak-anak ya biasalah main game gitu ya. Ya, buat Anda biasa apanya? Nah, di sini memang repotnya kalau kita tidak mempunyai pencerahan tentang pendidikan Kristen. Apa yang dilakukan anak salah pun kita anggap biasa. Padahal mereka sedang dijerat, mereka sedang diperangkap, dan mereka tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kecanduan-kecanduan yang muncul itu. Itu kan sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di sini seharusnya pendidikan Kristen harus sadar dan dibangunkan bagaimana menolong anak-anak di dalam pendidikan Kristen itu, memberikan dasar-dasar nilai moral yang menolong mereka untuk bertindak, memilih yang tepat, dan mengatakan tidak pada yang salah. Mereka mampu harusnya melawan arus zaman dan godaan-godaan yang luar biasa. Kalau tidak, maka habislah kita. Kita tidak akan tidak bisa lagi mencegah generasi ini hancur. Generasi hancur kebanyakan memang sudah jelas. Itu kita sedang menuju kepada titik hancur yang menakutkan. Tapi persoalan yang mengerikan adalah kalau pendidikan Kristen pun tak lagi mampu, jangankan mengendalikan, ngerem dikit saja pun sudah nggak bisa lagi. Ini tentu menakutkan. Karena itulah pendidikan Kristen perlu kejujuran nilai. Guru-guru Kristen perlu kejujuran nilai pada dirinya. Kurikulum Kristen perlu kejujuran diri pada nilainya. Nah, bagian ini apa itu guru Kristen, apa itu pendidikan Kristen atau kurikulum, nanti kita akan bicarakan berikutnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pendidikan Kristen dan pembentukan moral itu. Yang pertama, seharusnya pendidikan mampu mengajarkan nilai-nilai moral Kristen lewat tiap pelajaran. Nah, ini penting. Bagaimana diajarkan nilai-nilai moral Kristen lewat tiap pelajaran. Ini harusnya kita betul-betul mampu menolong mereka. Seperti yang sebelumnya sudah saya bicarakan. Ya, ketika kita bicara evolusi, ya kita mesti bicara itu sebagai sebuah teori yang diyakini para saintik. Tetapi kita juga mesti bicara dong teori penciptaan. Sekalipun memang mata pelajarannya itu mesti bisa dibedakan. Kadang-kadang guru asal main ajar aja lalu anak merekam, itu yang benar. Malah teori penciptaan mereka tanpa sadar sudah menolak karena ajaran guru yang juga tidak sadar apa yang dilakukannya. Karena dia pikir ini kan tentang evolusi Pak. Ya betul, tapi mestinya anak-anak diberikan satu perbandingan yang komprehensif. Sehingga waktu dia mengerti evolusi, dia mengerti dengan baik dalam perspektif penciptaan. Supaya dia tahu itu adalah satu pandangan dan bukan kebenaran. Ini mestinya bisa toh. Maka nilai-nilai moral Kristen lewat tiap pelajaran pun demikian. Dalam soal kejujuran, dalam soal kesungguhan, ya, dalam soal memelihara kesucian hidup misalnya kan begitu. Ini kan perlu. Bagaimana nilai-nilai itu misalnya anak kalau ujian ulangan atau lagi PR nyontek misalnya kan, itu tidak sekedar dihukum lalu dikurangi nilai,
Tapi mestinya diajarkan kenapa itu tidak boleh dalam perspektif kekristenan. Nah kita kan sekarang sekolah Kristen nih, anak nyontek mungkin dihukum. Tapi tanpa pernah mengerti bahwa sebetulnya dalam nilai Kristiani itu Tuhan kan sangat sedih sekali seperti itu. Kita hanya menghukum sebagai ukuran-ukuran penilaian kurikulum. Misalnya kalau kamu nyontek kurangi nilai 1 gitu ya. Tetapi kurang berelasi dengan nilai-nilai moral yang harusnya diyakini oleh anak itu sendiri. Itu loh masalahnya. Karena guru akan merasa terlalu ribet untuk mikir-mikir gitu ya. Mikirin satuan ajarannya saja sudah pusing, kalau itu lagi. Tapi memang mau tidak mau saudaraku. Ya. Sehingga di dalam hal itu mengajarkan nilai-nilai moral Kristen lewat tiap pelajaran menjadi satu panggilan yang harus dapat dipenuhi oleh sekolah Kristen, oleh guru-guru Kristen. Kalau enggak gawat kita. Nah, yang kedua, kita tidak sekedar mengajarkan tetapi juga melatih nilai-nilai moral itu dengan memberi nilai dan posisi yang signifikan. Ya, satu anak boleh saja mungkin dia kurang cerdas secara akademis, tetapi anaknya sangat jujur di dalam kebodohannya, dia pilih dia tidak menyontek, dan Anda tahu itu. Ya. Nah, itu mesti dilatih mereka. Mereka diberi keberanian untuk itu, sehingga mereka berani untuk menghadapi misalnya nilai jelek, tapi mereka jujur. Nah, Anda mesti apresiasi dong, kan begitu. Memang secara akademis angkanya 5. Tapi Anda tahu betul dia jujur, dia tidak menyontek angka 5 itu. Anda mesti berani kasih dia 6 dong. Dengan demikian diapresiasi. Jangan dia sudah jujur nanti 5 dijeblokin 5. Temennya yang gak jujur dengan nyontek dapat 7. Besok dia akan mikir, gila, yang nyontek dapat 7 gak ketahuan. Nah saya jujur malah dapat 5. Udahlah, mendingan saya nyontek. Tanpa sadar. Sekali lagi tanpa sadar. Pendidikan Kristen justru seringkali menjerumuskan. Nah, menurut saya banyak sekali guru-guru, maafkan saya, seringkali kurang bijak dalam hal-hal seperti ini. Ya. Nah kita mesti mampu melatih nilai-nilai moral Kristen dengan memberi nilai dan posisi yang signifikan, diapresiasi begitu loh. Sehingga anak-anak itu terpacu untuk berkontribusi dalam nilai-nilai moral Kristiani yang kuat. Nah ini sekolah sangat berperan serta. Ya, sekolah harus memikirkan itu sebagai satu bagian yang tidak bisa dibantah, satu bagian yang perlu dalam kehidupan kebersamaan gereja Tuhan. Ya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan suasana sekolah dengan peraturan-peraturan yang Kristiani, sehingga itu tidak sekedar peraturan dalam pengertian disiplin gitu ya. Misalnya kalau kamu terlambat datang, kamu disetrap. Lah, itu kan lebih kepada tindakan-tindakan disiplin yang tanpa penjelasan, sehingga akhirnya orang tidak mau terlambat karena takut disetrap. Kenapa sih kita nggak memberi nilai Kristiani? Misalnya itu dalam bentuk tanggung jawab. Ya, bukankah Tuhan mengajarkan kita seperti itu? Bukankah firman Tuhan menolong kita harus begini dan begitu? Seperti yang dikatakan Mazmur. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Coba kalau saya ganti. Dengan apa seorang muda menciptakan disiplin tinggi? Coba saya ganti. Dengan apa seorang muda hadir di tengah-tengah lingkungannya dan seterusnya? Kan bisa dibangun dari sana, dikreasikan. Ya. Sebagai seorang yang mendirikan sekolah, saya sangat bercita-cita, kita sedang membenahi terus. Memang kita diuber oleh banyak hal. Ini sekolah kita baru masuk tahun keempat. Ya, terlalu banyak yang masih dalam kerangka pikiran-pikiran yang baru dilepas-lepas, tapi belum tersistematik secara rapi begitu ya. Karena ya siapin fisik juga, siapin guru juga, siapin segala macam. Ya, kita lagi terus susunin satu-satu karena kita rindu sekolah ini sebagai satu sekolah yang bernilai tinggi. Itu sebab kita selalu tekankan kepada murid. Kamu boleh miskin, ya, tapi jangan menghina dirimu karena kamu ciptaan Tuhan. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, Tuhan akan menolongmu, ya, untuk keluar dari kemiskinan. Bukan saja keluar, bahkan mengubah kemiskinan dan menolong orang banyak lain yang miskin untuk bisa bernilai. Kan begitu. Kita beri semangat mereka sebagai gambar dan rupa Tuhan. Tuhan pasti menyertai mereka. Nah, jadi suasana sekolah dengan peraturan-peraturan Kristen itu nanti kita mesti ajarkan sama mereka. Kenapa begini, kenapa begitu? Mestinya kan mereka tahu bahwa mereka adalah murid Kristus kan begitu. Yang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya itu terkait. Jangan sampai nanti ada chapel, kita bicara Alkitab, bicara ini, tapi kayaknya peraturan tidak menyentuh itu sama sekali. Iya. Kitanya sampai pada disiplin-disiplin, misalnya, kamu ketahuan nyontek, hukum. Nah, gimana kalau anak itu mengaku dengan kesungguhan dia menangis, misalnya jujur dia menyadari kesalahannya. Masa tidak ada pengampunan misalnya? Nah itu kan mesti diperhatikan. Ya, disiplin tinggi penting. Tapi suasana yang Kristiani harus dibangun sehingga anak-anak tidak dijebak pada kompetisi tentang keilmuan, tapi kehilangan keimanan.
Anak-anak sekarang banyak pintar-pintar. Ya, mencetak anak pintar mah tidak terlalu sulit, saudaraku. Ingat kalimat saya, mencetak anak pintar tidak terlalu sulit. Anda fasilitasi pasti mereka bisa. Ya. Sekolah yang kami bangun, sekolah Makedonia di Kalimantan, baru tahun 3, ini mau masuk tahun keempat. Tahun pertama satu anak lolos universitas. Tidak terbayang anak-anak dari sana bisa ke universitas. Walaupun di tingkatnya masih Pontianak begitu ya. Tahun kedua 2, tahun ketiga 4. Nah ini angkatan yang sekarang ini tahun keempat ini, moga-moga sekarang yang kemungkinan ada 7 anak bisa masuk. Kiranya bisa Tuhan tolong 7-7-nya masuk. Anak pintar, gampang mencetaknya. Iya. Tapi anak yang bermoral, nah itu masalahnya. Sehingga sekolah kita itu akan kita anggap gagal kalau hanya bisa menciptakan anak-anak yang pintar. Sekolah Kristen ya mesti begitu. Ya. Apalagi anak-anak itu kan menghabiskan waktu cukup banyak di mana? Ya di sekolah daripada di rumahnya. Artinya dalam interaksi dengan orang tua kan. Maka itu sebetulnya sekolah Kristen mempunyai peran ya, di mana pendidikan Kristen itu memberikan basis moral yang kuat kepada anak-anak. Yang keempat, pendidikan Kristen harus menempatkan firman Tuhan sebagai ukuran utama. Jangan itu dianggap kuno. Jangan itu dipinggirkan. Saudara-saudaraku, saya kira ini perlu dikembalikan. Kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang kita pikir kemajuan yang hebat, tapi kita lupa. Kemajuan itu tidak lebih daripada kemunduran sebetulnya yang berbaju yang berbeda. Ya. Pendidikan-pendidikan di Amerika sangat liberal. Sekarang firman Tuhan tidak punya tempat lagi. Itu bukan ukuran utama. Kebebasan sangat didemonstrasikan di sana. Ya. Sehingga kalau kita misalnya nonton film suasana kelas, suasana hiruk pikuk kayak apa, maka anak-anak SMP sudah melakukan hubungan seks pranikah, udah biasa. Dan itu pun dianggap biasa oleh sekolah. Yang tidak biasa adalah kalau mereka melakukan hubungan seks lalu hamil misalnya. Kan begitu. Sehingga akhirnya anak-anak ini sejak dini sudah mengalami pemerosotan nilai yang sangat menakutkan. Nah, mestinya kan sekolah Kristen bisa menempatkan firman Tuhan sebagai ukuran utama. Sehingga dengan ukuran basis utama itu mereka dibantu, mereka ditolong untuk mengkontrol atau mengendalikan diri mereka supaya mereka tidak tercebur kepada titik yang salah. Maka sekolah Kristen seharusnya menempatkan firman Tuhan sebagai yang penting. Jangan cuma pelengkap penderita. Sebelum masuk kita doa, dengar renungan sebentar. Tapi renungan itu sendiri tidak pernah dinikmati dan dilakoni oleh sang guru yang memberikan renungan. Apalagi suasana sekolahnya, biaya sekolahnya. Nah, kita sudah kehilangan semangat. Sehingga orang merasa saya berhak di sini karena saya misalnya sekedar bayar mahal, kan repot. Pendidikan mahal, biaya pasti mahal, saya setuju. Tapi biaya mahal tidak selalu harus bayar mahal. Kalau gereja turun tangan, sebetulnya kan itu gunanya kolekte misalnya. Kolekte kan tidak perlu bangun gedung-gedung gereja yang megah, yang mewah. Buat apa sih? Bisnis gereja itu kan jiwa. Anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, yang bermoral hebat. Nah, kalau gitu investasi dong. Sehingga dengan demikian disubsidi di sekolah-sekolah Kristen. Sehingga dia bisa jadi sekolah yang memang biayanya mahal. Tetapi anak tidak perlu harus bayar mahal karena dapat subsidi. Dan guru-guru mendapat skala priority yang bagus. Fasilitas yang baik kan begitu. Ini terus mesti ditumbuh kembangkan. Nah, tetapi di tengah-tengah gelombang seperti ini memang tidak gampang. Akan ada tantangan-tantangan yang pasti muncul. Tantangan-tantangan yang pertama yaitu bisa jadi pendidikan Kristen itu dianggap ketinggalan. Orang lagi bicara kemerdekaan hal-hal yang hebat kok ini sudah biasa kok. Masa di situ enggak boleh, kan begitu ya. Sehingga misalnya free sex tempat lain oke, kok di sini enggak boleh. Sekolah apa ini? Ketinggalan ini kan begitu. Karena tidak bisa mengikuti mode atau tren yang sedang terjadi dalam gelombang zaman. Apalagi itu kalau SMA misalnya. Anak-anak yang sedang pengen-pengennya lah begitu ya, untuk kemudian mengikuti seluruh gaya hidup yang ada di sinetron misalnya. Waduh, ekspresi mereka bisa jadi satu ekspresi yang menakutkan. Sehingga ketika peraturan dimunculkan maka dianggap tadi itu ketinggalan. Ya. Nah di sini kita mesti berani. Nah repotnya takut dianggap ketinggalan, banyak sekolah Kristen malah kecemplung kepada nilai-nilai yang tidak lagi Kristiani. Takut dianggap ketinggalan, kecemplung. Akhirnya justru mengikuti zaman dengan sedikit memodifikasi sana sini gitu ya. Sehingga akhirnya kehilangan tapi hakikat kekristenannya. Sehingga panggilan kekristenan yang harus diperankan untuk memenangkan generasi berubah semua. Nah ini bahaya. Yang kedua juga saudara, ya tantangan yang mungkin muncul itulah ketika pendidikan Kristen dianggap mengekang kebebasan. Karena tahu sendiri, sekarang kan kebebasan adalah raja luar biasa.
dewa hebat, semua orang mau bebas, sehingga itu dianggap mengekang kebebasan. Ya, maka ketinggalan biasanya dengan ortodok adalah keterikatan. Apa itu? Sekolah kok begitu? Saudaraku, nenek-nenek kita zaman dulu dibentuk, berhasil. Kenapa? Ketegaran, kekuatan, disiplin yang mereka punya. Sekarang kita tidak punya lagi. Ya. Nah, itu menjadi sebuah kebahayaan yang mestinya mampu kita isi supaya tidak kosong melompong. Akhirnya kita jebol semuanya. Ya. Pendidikan Kristen yang sejati justru memberikan kebebasan, tetapi dalam konteks dan koridor yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Mana ada bebas yang sebebas-bebasnya? Binatang saja tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Ada bagian-bagian yang bisa mengikat dia, paling tidak tempat tinggalnya. Mana boleh binatang buas masuk kota, matilah. Sebaliknya kita sebagai gambar dan rupa Allah, mana bisa sebebas-bebas kita. Kecuali kita mau merusak dunia dengan moral yang berantakan. Nah, itu harus diperhatikan. Itu harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Sehingga nilai Kristiani itu eksis. Memberikan kelegaan, ketenangan bagi banyak orang. Ya. Yang berikut mungkin tantangan yang mungkin muncul adalah dianggap musuh zaman. Karena tadi itu ya ketinggalan zaman itu. Sehingga dianggap sebagai musuh zaman karena tidak berpihak pada zaman, tidak berpihak pada kemajuan. Padahal pendidikan Kristen tidak anti pada teknologi. Pendidikan Kristen tidak anti pada perkembangan, penemuan-penemuan para saintik. Pendidikan Kristen bertentangan memang dengan nilai-nilai moral yang dikembangkan. Itu betul. Di situ benturannya. Itu sebab kalau orang Kristen yang bermoral sekaligus cerdas, wow, itu akan mempengaruhi luar biasa. Nah, ini akan kita bicarakan berikutnya. Bagaimana seharusnya pendidikan Kristen itu mampu mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Memang seringkali kesan adalah kalau orang Kristen jadi Kristen kesannya bodoh-bodoh gitu ya. Nah, ini repot. Nah, ini memang menjadi pertarungan. Ini juga memang menjadi perkutatan bagi kami-kami hamba Tuhan. Nah, kalau kemudian jadi pendeta, tidak mampu mikir keluar dari apa yang dibacanya, tidak mampu berpikir mendarat di tengah dunia dan pergumulannya, ya memang orang akan mentertawakan kan. Tuh, kalau jadi pendeta begitu itu, nggak tahu dunia sudah tahu ada di mana. Ya, dia berhenti terus tuh, ketinggalan zaman. Kita repot. Nah, karena itu juga kita perlu menjadi model. Ya, nah khususnya dalam pendidikan Kristen ketika kita melahirkan anak-anak kita. Tapi memang betul, anak-anak ini kita tuntut maju. Kalau kita sendiri ketinggalan mau apa? Ya. Karena pepatah Indonesia kan bilang ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, begitulah juga kalau kemudian pemuka-pemuka agama tak lagi mampu menjadi citra, betapa mengerikannya. Itu tanggung jawab kita bersama. Nah, saudaraku, pendidikan Kristen sebagai dasar bertindak sangat penting bukan? Nah, itu harus kita pikirkan untuk ditumbuh kembangkan pada kemampuan anak untuk menerjemahkan tugas panggilan di tengah dunia ini lewat pendidikan yang ada. Sehingga sekolah-sekolah Kristen bertanggung jawab sepenuhnya. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Semoga Anda, para pendidik Kristen, terpanggil untuk bersama-sama memerangi kemerosotan moral. Ya, bukan saja kebodohan. Gereja terpanggil untuk kemudian memikirkan dunia pendidikan. Sehingga dengan demikian kita bisa menyelamatkan, membangun satu generasi muda, masa depan gereja yang luar biasa. Kiranya kita di sana bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Engkau mewariskan kepada kami kebenaran firman untuk memelihara moral kehidupan kami, sehingga kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami berdoa, buat kami bangga akan kebenaran firman, menumbuh kembangkan dalam pembelajaran bagi anak-anak kami lewat pendidikan Kristen. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa juga supaya seri demi seri tentang pendidikan Kristen ini, di mana iman kami kepada Engkau bertanggung jawab dan bisa diaplikasikan, kiranya boleh terus berkesinambungan menjadi wujud yang nyata di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, tolong tuntun pimpin kami dalam belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.